Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian rahimakumullah, baik yang ada di rumah, di perjalanan, di depan laptop maupun di depan HP-nya masing-masing. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian Ramadan kita. Kebetulan di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang terhimpun dalam kitab Bulughul Maram, kitab yang memang sudah biasa kita kaji selama di pondok. Dan Ramadan kali ini kita kaji secara berbeda dengan ngaji online di YouTube. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuotanya banyak gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Kita sampai pada bab tentang buang hajat. Babu adabi qadha'il hajat. Bab tentang adab ketika kita buang hajat, baik ketika BAB maupun ketika kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Anas radhiya, semoga meridhoi Allah, anhu, dari Anas. Qala, telah berkata Anas, karena ada an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk nabi, al-khala'a, ke tempat buang hajat. Qala, berdoa beliau, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, berlindung aku, bika, dengan engkau, minal hubusi, dari setan lelaki, wal khobais, dan setan perempuan. Anak-anakku sekalian di rumah, hadis ini mengingatkan kita kembali bahwa ketika kita mau masuk tempat buang hajat, kalau sekarang bentuknya WC atau bentuknya kamar mandi, maka kita diajari oleh Nabi untuk berdoa seperti ini tadi. Kemudian apa sih rahasianya kok kenapa harus berdoa gitu ya? Nah, ini yang kemudian harus kita pahami, sehingga tidak sekedar rutinitas ketika masuk kamar mandi lalu berdoa, ketika mau buang hajat lalu berdoa. Tidak sekedar rutinitas seperti itu, tapi harus kita pahami bahwa doa ini bagian dari kepasrahan kita kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb kita, sebagai yang menjaga kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita masuk ke suatu tempat, kita memang diminta untuk berdoa. Ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita juga diminta untuk berdoa. Dalam hal ini kemudian kita diminta berdoa ketika kita masuk ke WC, ke toilet, atau ke kamar mandi. Dengan berdoa, maka gantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian, kita akan terputus dari godaan-godaan setan. Jadi doa itu bagian dari pemutus kita dari godaan setan itu. Sehingga kalau kemudian kita makan, kenapa kok harus berdoa? Supaya setannya nggak ikut makan, supaya gantungan kita hanya kepada Allah Ta'ala.
supaya setan tidak mengikuti kita kan begitu. Kenapa kemudian ketika berhubungan suami istri harus berdoa supaya setan juga tidak ikut-ikutan. Termasuk ketika kita masuk ke kamar mandi, kita diminta, diajari oleh Nabi untuk berdoa. Supaya apa? Tentu saja supaya setan tidak ikut kita di kamar mandi. Sedangkan kita tahu sendiri, setan itu sifat dasarnya. Jadi setan itu kan sifat jelek yang mengajak kita kepada kemaksiatan. Itu setan. Maka kalau kemudian kita diminta oleh Nabi berdoa ketika masuk WC, masuk kamar mandi, maka diharapkan kita ini ketika ada di kamar mandi terbebas dari godaan-godaan setan. Kalau kemudian nggak berdoa, maka seperti yang biasa kita dengar, ternyata banyak kemaksiatan yang terjadi di kamar mandi. Ada yang tiba-tiba ditemukan gantung diri di kamar mandi, berarti dia tidak lulus godaan setan, sehingga ambil tali gantung diri. Atau tiba-tiba kemudian bermaksiat dengan cara yang lain di kamar mandi, sehingga suwi koncone ngenteni gak metu-metu. Nah, ini juga berarti apa? Belum bebas dari godaan setan. Oleh sebab itu, kalau kita sering lupa berdoa, kita mulai lagi, kita ingat-ingat lagi untuk senantiasa berdoa. Dalam hal ini ketika kita masuk ke kamar mandi, ketika kita masuk ke WC, atau dengan hal lain, kita senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala dalam menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan. Dan ini salah satu doa yang diajarkan kepada kita ketika kita masuk ke kamar mandi. Kemudian yang kedua atau hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah. Qala, telah berkata Abu Hurairah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu, takutlah kamu semua, al-la'ana, ini dua yang terlaknat, alladzi, yang terlaknat, yatakhalla BAB fi tariqin nasi, di jalannya manusia, auzillihim, atau naungan mereka. Rawa, telah meriwayatkan hu, akan hadis, Muslimun, Imam Muslim. Anak-anak sekalian, hadis berikutnya ini Rasulullah mengajarkan kepada kita ada dua aktivitas, ada dua hal yang dilaknat oleh Nabi, yang dilaknat. Apa itu dua hal itu? Yang pertama, mereka yang buang hajat sembarangan fi tariqin nas, di jalan manusia. Artinya apa? Jalan yang biasa dilewati oleh manusia, yang biasa dilewati oleh orang, kemudian tiba-tiba ada yang BAB di situ. Nah, aktivitas ini dilaknat oleh agama, dilaknat oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Rasulullah. Sehingga kalau tidak terlaknat, maka harus kita jauhi. Yang kedua, kita juga dilarang karena terlaknat untuk BAB, buang hajat di tempat yang dipakai naungan, dipakai istirahat oleh orang. Ini juga tidak diizinkan. Kenapa kemudian dua aktivitas ini dilarang? Sebab ternyata aktivitas ini adalah aktivitas yang mengganggu.
aktivitas yang kemudian membuat marah emosi orang, aktivitas yang kemudian menyakiti orang lain. Jadi ketika kemudian aktivitas ini mengganggu orang banyak, maka kita dilarang untuk melakukan perbuatan ini. Ini termasuk kemaksiatan, termasuk dilaknat, sehingga harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Gak usah jauh-jauh, kita kembalikan ke kita saja. Kalau kemudian enak-enak layeh-layeh di tempat yang biasa kita pakai untuk berteduh ya, tiba-tiba ambu sangseng gitu ya, lalu toleh kanan temleplok numpuk gunung gitu ya. Nah ini apa enggak langsung keluar isi kebun binatang dari lisannya kan gitu. Ini kan kemudian membuka orang langsung emosi, langsung misu-misu, nah, gitu ya. Sehingga ini harus kita jauhi. Maka tempat berteduh seperti apa? Kalau kemudian kita yang biasa atau hidup di tempat yang banyak tanamannya, maka tanaman itu bisa disebut naungan. Di situ orang biasa berteduh dari terik panas matahari. Kalau kemudian yang daerahnya persawahan, biasanya ada gubuk-gubuk kecil untuk berteduh. Mereka yang jalan jauh atau mereka yang nungguin sawahnya, nah itu juga berarti tidak dibolehkan kita buang hajat di situ. Tidak hanya BAB, kencing juga nggak boleh, karena kencing itu meninggalkan aroma yang mengundang laknat ya. Karena walaupun sudah kering, tapi aroma pesingnya itu masih tertinggal, tidak hilang dengan keringnya itu. Harus dibersihkan dulu, harus dicuci dulu dengan sabun. Kemudian kalau di kota-kota atau di desa-desa, mungkin tempat-tempat pos kamling, pos-pos pinggir jalan ya, itu bagian juga dari tempat yang dipakai untuk berteduh. Nah ini juga tidak boleh dipakai untuk buang hajat, baik BAB maupun kencing. Kemudian di hadis berikutnya ditambahi lagi, tempat yang tidak boleh untuk dipakai buang hajat itu adalah tempat berkumpulnya air atau kolam air. Tempat air ini satu bisa jadi itu mata air, sehingga tempat air yang mengalir yang dipakai oleh orang banyak di situ, nah, kita tidak boleh kemudian memakai sebagai sarana untuk BAB atau kemudian kencing di situ. Atau kemudian kalau air itu sekarang mata airnya itu bentuknya tandon ya, karena airnya sudah tidak lagi murni dari gunung, tapi kita ambil pakai pompa mesin dari, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat tandon. Nah kita juga tidak boleh kemudian seenaknya atau iseng, bahkan niatnya apapun niatnya, entah niat tenanan dengan emosi atau kemudian iseng atau guyonan, tidak boleh kemudian BAB di situ, kencing di situ, karena itu bagian yang dipakai manfaat oleh orang banyak. Kalau melakukan itu juga terlaknat. Nah ini ya, jadi tandon-tandon yang terbuka ini berarti harus kita tutup dengan baik. Karena kalau tidak ditutup itu bisa mengundang, mengundang orang untuk iseng. Yang ini tentu berdampak negatif bagi banyak orang. Nah ini tidak dibolehkan. Jadi tempat-tempat itu kalau kemudian kita tetap melakukan pelanggaran dengan buang hajat di situ, maka kita akan dilaknat. Ini yang kemudian harus kita
jauhi bersama-sama. Ini yang kemudian harus kita senantiasa ingatkan, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada lingkungan kita, kepada kawan-kawan kita, sehingga tidak guyon untuk hal-hal yang membahayakan atau untuk hal-hal yang mengganggu kepentingan bersama. Hadis berikutnya, wa an Jabirin, dan dari Jabir, qala telah berkata Jabir, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tarawat, ketika BAB, arojulani, dua orang laki-laki, fal yatawaro, maka hendaklah bertabir atau berlindung, ulu wahidin, tiap-tiap satu, minhuma, dari keduanya, ang sahibihi, dari sahabatnya, wala yatahaddasa, dan janganlah beromong-omong keduanya, fa inna Allaha, maka sesungguhnya Allah, yang kutu, murka Allah, ala zalika, atas demikian itu. Hadis riwayat Jabir ini menyampaikan pesan Rasulullah kepada kita, pesan yang sangat lekat dengan keseharian kita. Ada dua pesan yang penting di hadis ini. Yang pertama, pesan ketika ada dua orang yang buang hajat, maka nasihat Nabi, ketika ada dua orang yang BAB, hadirkan pelindung atau tabir, sehingga satu dengan yang lain tidak saling melihat. Atau kemudian kalau tidak ada tabir, ya berjauhan. Karena memang tempat BAB zaman dulu itu kan belum tertata seperti zaman kita sekarang ya. Kalau sekarang hampir tiap rumah sudah ada WC di dalamnya, sehingga kalau BAB jelas tertutup, aman, nggak ada yang melihat, nginceng aja nggak bisa, ya. Tapi masih ada, ini beberapa tahun yang lalu ya, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada, daerah-daerah itu yang kemudian BAB-nya masih di tempat terbuka. Umpamanya mereka yang tinggal di tepi laut, dulu banyak yang belum punya ini WC sendiri ya, sehingga ketika subuh, habis sholat subuh itu mungkin sebelum subuh itu sudah melaut, bukan melaut cari ikan, tapi cari tempat untuk BAB di tepi laut. Nah gitu ya. Atau kalau Kertosono tempo dulu gitu ya, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada, itu kalau pagi lari-lari di Sungai Berantas, nah ini yang kenangan memori ya, itu mereka yang tinggal di tepi-tepi sungai yang tidak punya WC itu juga biasa kemudian BAB di tepi sungai ya. Sehingga kalau Gang Etan lihat seberang kulon, nah, kelihatan, Gang Kulon lihat Etan, nah, juga kelihatan. Dari ujung tepi sungai sebelah timur kelihatan, tepi sungai sebelah barat juga kelihatan, tapi ditutupi oleh gelapnya malam. Nah ini kata Nabi, dihadirkan tabir, jangan kemudian terbuka seperti itu. Nah, ya. Atau dulu pas saya kecil, kalau ke Surabaya itu ketika lewat daerah Mojokerto ke Surabaya ya, ke Krian itu kalau naik bis tengok ke sebelah kiri, kalau dari Kertosono ya, sepanjang sungai itu kan ada tempat kecil-kecil seperti kayu, kemudian ada tutupnya gitu ya. Nah, ini dulu
dipakai untuk tempat BAB. Tapi kalau ini mending tertutup kalau di sana ya. Nah, tertutup sehingga yang kelihatan di atas bis itu ya hanya kepala, menandakan ada orangnya gitu ya. Nah, itu mungkin di rumah belum ada WC, tapi di tempat sungai cuman dikasih tabir ya, penutup, sehingga tidak kelihatan. Tapi itu dulu ya, mungkin sekarang sudah lain lagi. Karena makin kesini tiap-tiap rumah insya Allah sudah semakin ada WC-nya ya, karena itu lebih menyehatkan, juga lebih tertutup sehingga tidak ada yang ngintip dan lain sebagainya. Jadi sederhananya di poin yang pertama ini, Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita buang hajat jangan sampai dilihat oleh orang lain, satu dengan yang lain jangan saling melihat, sehingga hadirkan tabir, hadirkan penutup sehingga gak bisa nginjak. Pesan yang kedua, pada saat BAB selain dihadirkan tabir, juga tidak diizinkan untuk bercakap-cakap, curhat. Nah ini kira-kira masih ada nggak yang seperti itu? Nah, ya. Kalau WC yang bertabir insya Allah sekarang sudah banyak, karena rumah sudah tersedia WC, asrama juga pasti ada WC-nya, sehingga tidak takut lagi kemudian kelihatan. Tapi poin yang kedua ini, curhat. Nah ini karena walaupun WC-nya masing-masing, mudah-mudahan tidak ada yang kemudian curhat ya, saling teriak, gitu ya, saling omong-omong. Kalau dulu sambil masak, satunya masak, satunya BAB, gitu ya. Kalau sekarang sudah nggak ada tempat masak ya, karena sudah semuanya dilayani oleh dapur, sehingga tinggal fokus untuk pembelajaran. Jadi nggak boleh sambil BAB kemudian sambil curhat tentang apapun, gitu ya. Atau kemudian kalau kita tarik juga, kemudian kita kembangkan tidak hanya BAB, umpamanya pipis, umpamanya mandi kan gitu ya. Itu juga ya secepatnya, tidak kemudian olah vokal di kamar mandi atau curhat di kamar mandi gitu ya. Kenapa kemudian ini terjadi? Sebab Allah tidak suka, sebab Allah murka dengan perbuatan-perbuatan itu. Hadis berikutnya, wa an Abi Qatadah, dan dari Abu Qatadah radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Qatadah. Qala, telah berkata Qatadah, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna, janganlah memegang sungguh, ahadukum, salah satu dari kamu semua, dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wahwa, dan dia, ya bulu, kencing dia, wala yatamasah, dan janganlah cebok, cawi, minal kholai, dari BAB, dari buang hajat, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wala yatanafas, dan janganlah bernafas, fil ina'i, di dalam bejana. Muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Anak-anak sekalian rahimakumullah, di hadis dari Qatadah ini Rasulullah berpesan beberapa hal kepada kita, yang ini sangat erat kaitannya dengan
keseharian kita, terutama ketika kita ada di kamar mandi. Pesan Rasul pada kita yang pertama, kita dilarang untuk memegang kemaluan ketika kencing dengan tangan kanan. Jadi nggak boleh menggunakan tangan kanan kita untuk pegang kemaluan. Juga tidak boleh cebok dengan menggunakan tangan kanan kita. Nah, ini poin yang harus diperhatikan, sehingga tangan kanan ini di tempat lain Nabi mengatakan pada kita, tangan kanan ini dipakai untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang suci. Tangan kiri kita dipakai untuk membersihkan, sehingga tidak kita kemudian memakai tangan kanan kita untuk memegang kemaluan atau ketika kencing, atau juga untuk cebok. Nah, ini dalam kondisi normal ya, kita dalam kondisi itu. Kemudian pesan Nabi yang ketiga, kita dilarang untuk bernafas di dalam bejana ketika kita minum. Pamane pada saat minum teh, ambil gelas ya, kemudian kita minum. Ya, minum itu satu dirasakan dulu, sehingga tidak kemudian ambil teko lalu gaya anak kos ya, atau santri yang habis olahraga keringatnya bercucuran lalu ambil tekonya glek ya, tidak seperti itu. Tapi kita rasakan, kita minum dulu sedikit, lidah merasakan, hidung ini juga membaui, kira-kira kecapan lidah kita itu ada yang asing tidak dengan rasa air yang kita minum. Kira-kira hidung kita ini merasakan tidak aroma yang kita minum dari air yang kita minum itu. Sehingga ketika ada hal yang berbahaya di dalam gelas itu atau dalam teko yang kita ambil air minumnya itu, lidah kita sudah merasa. Sehingga seumpama keminum pun itu masih sedikit, tidak banyak. Sehingga kalau itu membahayakan pun itu tidak sampai dampaknya besar pada kesehatan kita, karena kita sudah tahu. Nah, ini ya. Kemudian sehingga pada saat minum, karena itu sedikit demi sedikit, nah, kita tidak kemudian bernafas di situ. Jadi minum, kemudian gelek-gelek mamanya, ambil minum, dirasakan, kita bernafas di luar, nah, kemudian minum lagi dan seterusnya ya. Tentu pakai tangan kanan ketika makan, ketika kita minum, tidak tangan kiri ya. Nah, ini yang kemudian menjadi bahan ajaran Nabi kepada kita ketika menggunakan tangan pada saat kencing maupun pada saat kita bersuci. Kemudian hadis berikutnya, Wa'ang Salmana, dan dari Salman radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Salman. Qala, telah berkata Salman, laqad naha, sungguh telah melarang, nah kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ang nastaqbila, bahwa menghadap kami, al-kiblata, akan kiblat, biro itin, ketika BAB, au baulin, atau ketika kencing, au ang nastangji'a, atau ketika istinja kami, bil yamini, dengan tangan kanan, au ang nastangji'a, atau bahwa istinja kami, bi aqalla min salasati ahjarin, dengan lebih sedikit dari 3 batu.
au ang nastangji atau bahwa istinja kami birojiin dengan kotoran au admin atau tulang. Anak-anak sekalian rahimakumullah, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita melalui Salman ini. Yang pertama, kita dilarang oleh Nabi menghadap kiblat ketika BAB atau kencing. Kemudian berarti pada saat BAB tidak boleh menghadap kiblat. Pada saat kencing berarti tidak boleh menghadap kiblat. Para ulama memahami ini dengan dua pendapat. Yang pertama, BAB dan kencing yang terlarang ini ketika kemudian ada di tempat yang terbuka, tanah lapang gitu ya. Kemudian BAB kemaluannya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, ini tidak dibolehkan, kencing juga begitu. Tetapi ketika kemudian yang kedua, tetapi ketika kemudian di tempat tertutup, di rumah, di asrama, di bangunan gitu ya. Nah, ini ada yang kemudian membolehkan. Hati-hatinya, tentu kita hati-hati ya, menghadapnya tidak ke sana kan gitu ya. Ini poin pentingnya. Kemudian kita dilarang juga oleh Nabi istinja dengan menggunakan tangan kanan. Sama kayak hadis sebelumnya tadi ya. Istinja itu membersihkan atau mensucikan diri setelah BAB atau setelah kencing. Cawi bahasa sederhananya begitu ya. Jadi nggak boleh cawi itu dengan menggunakan tangan kanan. Nah ini, jadi baik cawi ketika kencing maupun cawi ketika BAB. Kemudian pada saat istinja ini paling sedikit menggunakan 3 buah batu. Jadi kalau kencing ya, ambil batu, disiapkan 3 buah, kemudian pepper ya, ditultulkan kan gitu ya, sampai 3, itu namanya kita istinja dengan batu. Kemudian kita dilarang juga istinja itu dengan menggunakan kotoran. Jadi umpamanya golek watu, nanti di hadis berikutnya ada ya, cari batu di antara tumpukan-tumpukan batu, ternyata ada kotoran yang sudah kering. Mungkin di situ kucing BAB ya, karena berbulan-bulan kena panas kering. Nah, mungkin di situ sapi BAB, mungkin di situ kebul BAB gitu ya, karena saking lamanya kemudian kering atos. Nah, itu juga tidak dibolehkan dipakai untuk istinja, dipakai untuk bersuci, sebab kotoran itu tidak bisa untuk bersuci. Kemudian kita juga dilarang oleh Nabi untuk beristinja dengan menggunakan tulang. Akhir-akhir ketemu tulang karena pas golek sudah kebelet, nah gitu ya. Lalu kemudian tidak dapat tempat yang ada airnya, tidak ketemu air, carilah kemudian alat istinja, ketemunya tulang. Nah ini juga tidak dibolehkan. Jadi poinnya dari hadis ini di bab di pesan yang lewat Salman, pesan Nabi lewat Salman ini, satu, kita tidak boleh BAB, tidak boleh kencing dengan menghadap kiblat. Yang kedua, tidak boleh istinja dengan menggunakan tangan kanan. Istinjanya juga dengan batu, tidak boleh dengan tulang, tidak boleh dengan kotoran ya. Kemudian di hadis berikutnya
Wa an Ibni Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud, radhiya semoga meridhoi Allahu Allah, anhu dari Ibnu Mas'ud. Qala telah berkata Ibnu Mas'ud, ata telah datang an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita ke WC. Fa'amaro maka memerintahkan Nabi ni akan daku ang adia bahwa mendatangkan kepada Nabi bisalah si akjarin dengan 3 batu. Fawajatu maka menjumpai aku hajaro ini 2 batu. Walam ajid dan tidak mendapatkan aku salisan yang ketiga. Fa'ata itu maka datang aku kepada Nabi birausatin dengan kotoran. Fa'akhoda maka telah mengambil Nabi huma akan keduanya. Wa alko dan melempar Nabi arausata akan kotoran. Wakola dan telah berkata Nabi, hadza ini rijsun najis. Di hadis ini menguatkan hadis yang di atasnya tadi, bahwa Nabi hanya memakai batu, sedangkan yang kotoran itu dibuang oleh Nabi. Nah, ini yang kemudian menjadi poin kita ya. Jadi kotoran dan tulang ini bukan bagian dari yang diizinkan untuk dipakai bersuci. Di hadis lain Nabi menjelaskan lagi, innahuma la yutahhiruni, sesungguhnya keduanya itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci. Anak-anak sekalian rahimakumullah dimanapun berada, ini kajian kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat, sehingga bisa belajar dengan baik, kemudian bisa menjalankan ibadah dengan baik di tengah musim COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan dengan sabun, sering mandi, sehingga segar, sehat, dan juga semangat dalam ibadah. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.